Oke, Bung Rocky tadi pagi ya kita udah berbicara ini skenario Pak Jokowi ini berantakan lah ya kan Pak Jokowi maunya pemilu itu hanya diikuti oleh dua calon presiden dan calon presiden itu harus berada dalam kendalinya Pak Jokowi gitu ya dengan keputusan Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan itu ya kita boleh bilang udah skenario berantakan dari Pak Jokowi. Nah, tapi kita mari bicara Pak Jokowi kan masih punya kepentingan satu tentu saja mengharapkan ada tetap terjamin kepentingan politiknya. Pak ambisinya selesailah dengan Ibu Mega yang 3 periode dan penundaan pemilu selesai. Tapi kan Pak Jokowi masih punya PR dua orang putra dan satu menantu. Kita sudah baca sekarang ternyata clear dan seperti kita bacaan kita juga bahwa Kaisang itu ingin menggantikan Gibran sebagai wali kota Solo kan gitu dan Gibran naik jadi gubernur di Jawa Tengah atau di DKI Jakarta dan Bobi Nasution itu udah kelihatan sekali dia ancang-ancang untuk gubernur Sumatera Utara. Bagaimana nih langkah-langkah Pak Jokowi ini? Ya ini yang tadi pagi kita bahas bahwa Anies itu ada di kuadran yang berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Jadi kalau Anies menang, ya udah disapu semua itu kan. Kan kalau Anies menang nggak mungkin Gibran atau Kaisang itu diizinkan untuk mengkonsolidasi diri itu. Kalau bilang kok dendam sih enggak, itu politik begitu. Karena ini akan terjadi de-Jokowisasi itu. Anies itu adalah counter thought dari Jokowi. Jadi kalau terjadi perubahan politik, dia terjadi secara kualitatif. Lain kalau Jokowi mengizinkan Anies secara samar-samar, maka ada peluang Anies untuk balas budi. Oke, kalau begitu Bobi, Kaisang, Gibran nggak akan diganggu. Tapi ini belum terjadi. Bahkan yang pertemuan dengan Surya Paloh masih terlihat bahwa Jokowi berusaha menekan Surya Paloh. Tapi Surya Paloh udah putuskan bahwa kalau dia ditekan, dia tarik mundur Anies, partainya jadi nol nanti kan. Kan dendam orang pada Surya Paloh itu berlipat-lipat tuh. Jadi itu yang akan terjadi. Jadi kalau kita bayangkan supaya dinasti Jokowi itu masih berlanjut, maka dia mesti dititipkan di dalam koalisi Anies justru tuh. Jadi saya anjurkan Gibran jadi aja tim sukses Anies tuh. Supaya lebih mudah kita lihat masalahnya kan. Dia cuma itu. Kan intinya cuma Gibran, Kaisang dengan Bobi itu lain lagi, itu mah masih jauh itu. Tapi Gibran yang udah kira-kira punya pandangan-pandangan ke depan, tentu dia ingin supaya dia juga tidak mengalami de-Jokowisasi itu. Karena dia akan bilang bahwa dia bagian dari milenial. Tapi tetap kayak Gibran, orang akan ingat Anda KPK belum panggil Anda itu laporan dari Ubaidillah itu. Jadi akan ada banyak sprindik atau komorbid yang akan dibuka nanti. Itu bahayanya kalau Pak Jokowi menghalangi Anies terus. Kasihan nanti dinastinya itu juga akan dihalangi. Kan Indonesia itu tumbuh dalam politik dendam. Antropologi politik Indonesia adalah dendam. Nah itu yang mau kita kikis dari awal sebenarnya. Nah itu di FNN kita nggak pernah bongkar hal semacam itu. Kita mau lihat secara logis saja bagaimana proses politik ini berakhir berantakan atau berakhir tukar tambah. Ya. Tapi kan peluangnya ini masih terbuka. Kenapa? Karena Pilpres ini pemilu kan bersamaan ya, Bung Rocky ya. Jadi artinya nanti ketika Anies ikut Pilpres, pada saat yang sama juga Gibran maju sebagai gubernur dan Kaisang juga maju sebagai wali kota. Jadi kemungkinan mereka termasuk Bobi lah jadi gubernur. Kemungkinan mereka masih akan punya peluang dan karena Pak Jokowi masih presiden loh tahun 2024 itu kita harus ingat. Nah, itu saya kira mungkin pasca itu yang akan membuat mereka nanti bisa tertatih-tatih dalam hal ini ya. Iya, itu pasti terjadi karena ada bandwagon effect itu. Begitu Anies jadi presiden, seluruh persiapan gubernur itu akan nebeng pada Anies tuh. Jadi orang nggak akan lihat lagi Gibran apa itu, nggak ada itu. Psikologi politik selalu begitu. Begitu lokomotifnya jalan, bahkan bukan sekedar gerbongnya yang ditarik, itu kantor master kepala stasiun juga akan ditarik di situ. Jadi bahkan stasiunnya akan pindah. Jadi itu intinya. Kan kita selalu bicara kalau perubahannya evolusioner yang dimaksud oleh grupnya Jokowi misalnya, oke, ada continuity, ada change tapi ada continuity juga kan. Tapi publik menginginkan tidak ada continuity, yang ada change itu. Anies masih siksa, oke, continuity and change. Tapi dia mesti baca kehendak relawan yang menganggap nggak ada continuity itu. Nah, Gibran CS ini tetap dianggap sebagai upaya Jokowi untuk menyalakan lilin kecil lah gitu. Enggak, itu susahnya tuh. Jadi sekali lagi kita balik pada psikologi atau kultur politik Indonesia yang to be or not to be, pindah
pindah, tadi kita pakai istilah pindah kuadran, dan perpindahan kuadran itu artinya perpindahan sempurna tuh. Nah, mencicil Gibran dan Kaisang itu jadi berat buat Pak Jokowi. Bayangkan misalnya 2 bulan lagi Gibran dan Kaisang itu dianggap sebagai pengikut doang tuh. Lalu Pak Jokowi kehilangan harapan lagi tuh. Jadi kasihan. Saya melihat ini Jokowi dikelilingi oleh penasihat-penasihat dungu sebetulnya tuh, yang nggak bisa membaca masa depan, nggak bisa membaca aura masyarakat sipil, nggak bisa membaca kepentingan global dalam persaingan dengan Cina itu, karena itu semuanya kan. Jadi orang akan hitung itu tuh. Yang surveyor kan nggak peduli itu, dia cuma peduli amplopnya berapa tebal. Basir juga nggak peduli kalkulasi itu, dia cuma peduli kalau dia keluar itu akan dibayar oleh istana. Padahal istana lagi cemas tentang keadaan dia sendiri. Ya, nah sekarang kan mari kita bikin petanya ya. Kan nanti kita membayangkan pada pilkada, pada pemilu nanti itu setidaknya ada front itu Bu Megawati, Pak Jokowi akan berhadapan dengan Anies dan akan berhadapan juga dengan Ibu Megawati. Kecuali kalau dia kemudian berhasil melakukan konsolidasi kembali dengan Ibu Megawati ya. Dan tanpa dukungan dari Ibu Megawati, saya kira agak berat. Terus kendati katakanlah Gibran calon di Jawa Tengah pun berat. Apalagi DKI saya kira lupakan ya. Gibran jangan coba, kalau Anies jadi presiden, jangan coba masuk ke pilkada DKI deh. Lebih baik dia balik ke Jawa Tengah saja. Jadi itu lebih peluangnya begitu terbuka. Tapi itu pun kalau PDIP mendukung kan gitu. Ya, saya bikin analisis yang agak unik aja itu. Coba kita lihat, kalau misalnya Jokowi buka front dengan Megawati dan pada saatnya buka front dengan Anies, itu artinya front dia sendiri akan berantakan. Karena front yang di dalam istana juga akan merasa, wow, bahaya dong. Jokowi itu mau nembak Anies atau mau nembak Megawati, sementara pelurunya tinggal 1 peluru emas itu. Orang kayak Erlangga atau bahkan menteri-menteri yang teknokratis menganggap bahwa kita pasti bubar karena konsentrasi tidak lagi pada policy. Begitu policy nggak bisa ditangani, maka faktor-faktor internasional, financial market akan bergejolak gitu. Analis-analis dunia tentang geopolitik akan masuk untuk mengolok-olok Indonesia lagi karena nggak mampu untuk mempertahankan stabilitas karena kekacauan transaksi di sana. Jadi Pak Jokowi akan masuk dalam lumpur Vietnam itu. Semakin dia bergerak, semakin dia dihisap. Gitu. Jadi mending sekarang dia ngambang aja, nunggu pertolongan. Tuh. Yang bisa nolong Pak Jokowi itu akhirnya tinggal kubunya Anies. Kalau masih ada semacam rasa persaudaraan terbangsa. Tuh. Karena kita juga nggak ingin Pak Jokowi ditenggelamkan, lalu hilang seluruh dinastinya kan. Karena tadi saya mulai dengan baseline politik Indonesia adalah dendam itu. Bahwa kemudian nggak terjadi, oke. Tapi sekarang tuh dendam pada Pak Jokowi itu sempurna. Jadi nggak mungkin Anies itu menghalangi psikologi dendam ini untuk dia negosiasikan. Nah, dia akan kehilangan elektabilitas juga. Jadi begitu Anies bilang, kami akan meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi itu. Saya Anies Baswedan berpikir tentang continuity. Itu hilang tuh. Kan ini soal gairah rakyat untuk melihat pemimpin baru tuh. Konyolnya Anies bilang begitu, dia juga tenggelam tuh. Maka orang kan anggap, kalau begitu Anies diasuh oleh oligarki juga tuh. Itu semuanya. Jadi kita mesti lihat psikologi publik hari ini. Ini menarik ya. Atau kalau dengan ya, ini kan bagi Pak Jokowi kalau gitu to be or not to be juga dong. Kenapa nggak sekalian all out saja menghalangi Anies gitu? Ya itu yang betul tuh. To be or not to be bagi Jokowi. Dia panggil Surya Paloh, dia nggak tahu watak Surya Paloh. Surya Paloh bisa bilang iya di situ, begitu rapat dia balikin lagi poinnya tuh. Karena Surya Paloh riding the tide, menunggang arus perubahan, dia udah senang di situ. Orang semacam Surya Paloh itu doyan ada masa bergerombol supaya dia bisa pidato. Jadi Pak Surya Paloh udah nggak sabar untuk pidato, jadi vote getternya Anies kira-kira kan. Kan itu intinya kan. Dan suara Pak Surya Paloh entah isinya apa itu tetap orang anggap bahwa ini pemimpin gitu. Itu soalnya. Jadi udahlah ini hal yang konyol yang dari awal kita udah duga bahwa mengganggu oposisi itu justru akan memperbanyak oposisi. Ntar lagi Gerindra mungkin berpikir, waduh, elektabilitas Anies nggak bisa ditanding oleh Prabowo. Oke, deal aja tuh. Prabowo mungkin menawarkan diri, Anies jadi wakil presiden deh, tetap Anies ada di depan. Anies bilang enggak, saya aja tuh. Prabowo mungkin demi alasan pragmatis mengiyakan. Jadi bergerombol lah di situ soal-soal yang tumpang tindih. Dan orang akan ingat lah, bukannya Pak Prabowo direstui oleh Pak Jokowi, bukannya
Airlangga disuruh Pak Jokowi. Iya, restu-restu itu kan restu picisan. Jadi restu yang diberikan oleh orang yang takut. Yeah. Kalau kita lihat Jokowi kenapa usung Airlangga atau kasih endorsement pada Prabowo, karena dia takut kalau Ganjar nggak jadi. Justru itu yang dieksploitasi oleh timnya Anies Baswedan. Bahwa Jokowi takut kalau Ganjar nggak jadi itu. Oke. Jadi kalau ini nanti akhirnya PKS sepakat, kemudian dia, saya kira ini soal waktu saja mengusung Anies, Anda melihat ada semacam ini ya, semacam wind of change gitu ya, angin perubahan yang saya kira memberantakan semua skenario dari Pak Jokowi, bahkan termasuk sampai dinastinya. Coba saya hitung ya, 14 hari ke depan, sebelum hari kasih sayang, hari Valentine itu, akan ada hari kekacauan itu, karena akan pasti itu. Karena orang akan anggap begitu PKS muncul, maka kampanye itu udah pasti berjalan. Mau dilarang KPU, orang nggak peduli. Jadi udah Anies sampai hari Valentine, Anies dilantik sebagai presiden misalnya tuh, dilantik secara simbolik aja, tinggal tunggu kotak suara. Jadi dianggap dia udah jadi presiden, kotak suara taruh aja di situ, kita nggak mau coblos tuh. Itu yang saya sering katakan, bahwa event artinya sebuah kejadian yang tidak direncanakan. Lain kalau kejadian yang direkayasa. Ini event di dalam political philosophy. Event itu semacam kejadian tak terduga, tetapi bisa dihitung dari awal. Dan kejadian itu yang akan memporak-porandakan hari kasih sayang itu jadi hari kerusuhan. Nah, hal-hal beginian yang ya orang bilang jangan begitu dong analisisnya. Bukan jangan begitu. Memang ini berujung begitu kalau Jokowi masih keras kepala untuk nggak minta maaf pada Mega misalnya, atau tetap menganggap bahwa Ganjar itu mesin politiknya jalan. Nggak ada yang jalan di situ. Semakin Anies naik, semakin demoralisasi di tempatnya Ganjar tuh. Kan kita bisa baca tuh bagaimana orang bandingin kerelaan untuk jadi relawan di kubunya Anies dan kerelaan untuk jadi relawan berbayar di kubunya Ganjar. Itu udah terjadi. Ya, berbeda banget. Berbeda banget. Kemarin, ya. Ya, berbeda banget ya. Berbeda banget. Beda banget. Ya. Oke, jadi nah ini boleh dong Anda kasih semacam saran buat Pak Jokowi. Jadi dia apa yang harus dilakukan Pak Jokowi dalam situasi semacam ini, dan dengan tetap kepentingan Pak Jokowi terjaga. Termasuk salah satunya mungkin kalau IKN dan sebagainya lupakanlah gitu, karena bukan hanya faktor siapapun dinasti, tapi ekonomi, tapi dinastinya lah bagaimana mengamankan itu. Ya, tiba-tiba IKN nggak ada lagi orang yang bicarain. Tiba-tiba kereta cepat orang udah nggak anggap penting lagi. Karena orang udah fokus pada perubahan putih. Jadi Pak Jokowi, kalau tetap ingin berkelahi dengan Ibu Mega, pastikan bahwa Anda jangan berkelahi dengan Anies. Kan begitu kan? The enemy of my enemy is my friend. Kalau mau berkelahi dengan Anies, jangan berkelahi dengan Ibu Mega. Ini Jokowi karena cemas, strateginya nggak jelas, dia mau hadir di semua front. Padahal untuk memenangkan war itu diperlukan menang dulu 2-3 battle itu. Pertempuran 2-3 itu lebih berguna daripada satu peperangan besar yang persiapannya kurang. Jadi secara pragmatis suruh aja Gibran itu magang di koalisinya Anies, itu lebih masuk akal sebagai permainan politik yang cantik gitu kan. Kan Gibran anak muda yang juga merasa ya nggak apa-apa dah, saya gabung sebentar dengan Om Anies tuh. Itu akan meredakan sedikit ketegangan Jokowi dengan Ibu Mega, dan Ibu Mega mungkin akan merasa oh Jokowi kasih sinyal tuh. Jadi itu, tapi gengsi dari orang-orang di sekitar Jokowi kan mengatakan jangan, Anies itu kadrun, Anies itu dari kuadran yang lain itu. Itu masalahnya tuh, itu nanti Islamofobi segala macam. Jadi poin dungu dan tolol dan konyol semacam ini yang kita lihat setiap hari di talk show TV-TV coro itu tuh. Ya. Oke, dan saya kira katanya kalau lihat gayanya Gibran, kan dia juga pernah bertemu, dia nemui Anies dengan santai di hotel, dan saya kira dia bisa ya sebenarnya diarahkan begitu ya. Iya, itu Gibran lebih plastis dalam menghadapi kenyataan politik lah. Itu mungkin juga Gibran udah gerah tuh, ini kok bapak dia itu dikelilingi oleh orang-orang dungu gitu kan. Jadi kan itu nggak bisa dia ucapkan karena kultur Solo misalnya. Tapi dia merasa dia nanti akan kehilangan momentum untuk masuk di dalam kompetisi 2029 atau 2034 nanti. Kalau mentalnya masih begini atau keadaan pun masih begini. Bayangkan kalau Anies 2 periode misalnya, Gibran habis sudah. Kan itu. Jadi mending magang di Anies lah gitu, anak-anak Pak Jokowi. Cukup satu lah, jangan semuanya tuh.
Tapi soal Kaisang saya kira jangan dipikir juga kalau terjadi angin perubahan, jangan dipikir dia juga mudah menjadi wali kota Solo ya, seperti halnya Gibran kemarin ya. Situasinya pasti akan berubah juga ya. Ya 2024 eranya Anies, maka nggak mungkin Kaisang itu masuk di kompetisi di Solo, walaupun itu dianggap kandang banteng, karena juga Megawati kesel gara-gara kalian ini dinasti Jokowi, maka dinasti Soekarno itu terbengkalai, kira-kira begitu. Ayo. Jadi kita mau lihat itu dari dua perspektif, analisa politik yang dingin dan analisa perdukunan yang panas itu. Nah, tinggal pilih itu yang mana. Oke, baik, makin menarik. Oke ya. Dan kita kawal, tetap aja kita posisi kita adalah 0% ya, karena di Ya, sinilah. tapi sekali lagi yang saya ucapkan tadi itulah analisis yang memang pakai bahasa-bahasa yang lebih terus terang lah itu. Jadi bukan berarti saya korin itu. Kan kita setiap kali kita bertemu di FNN, kita mau kuras argumen terakhirnya apa itu. Nah, itu pentingnya pendidikan politik, basisnya adalah argumen, bukan lembaga survei. Ya. Oke. Semangat. Mantap. Ya. 0%. Tetap 0%.